Asal mula Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dikenal juga sebagai Masjid Al-Haram Al-Madani atau Al-Haram Al-Nabawi. Inilah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad adalah Masjid Quba yang terletak di pinggiran Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah berhijrah. Tahun hijrahnya Nabi ini kelak dijadikan sebagai awal kalender Hijriyah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, Madinah masih dikenal sebagai Yasrib. Kedatangan Rasulullah mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para penduduk Yasrib. Nabi Muhammad SAW menyebut penduduk Yasrib yang telah menyambut kedatangan Rasulullah beserta para sahabatnya sebagai kaum Ansor, yang artinya adalah penolong. Penduduk Yasrib berebutan menawarkan tempat tinggal untuk Nabi Muhammad. Mereka berharap rumahnya akan dipilih oleh Rasulullah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak ingin mengecewakan sebagian kaum Ansor jika rumahnya tidak terpilih. Maka beliau tidak singgah ke salah satu rumah milik kaum Ansor. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, "Biarkan unta itu berjalan, di mana ia berhenti, disitulah kami tinggal, karena unta itu telah ada yang memerintah." Para penduduk Yasrib mengikuti Kushwa, unta Nabi yang sedang berjalan mencari tempat untuk Nabi Muhammad SAW. Mereka berharap-harap cemas, semoga rumahnya yang terpilih. Hingga akhirnya Kushwa berhenti di sebuah tanah terbuka yang luas. Tempat tersebut digunakan sebagai penjemuran kurma. Terdapat beberapa pohon kurma dan kuburan tua. Tanah tersebut milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Kedua anak yatim tersebut berada dalam bimbingan As'ad bin Zaroroh. Baik Sahal dan Suhail berniat menghibahkan tanah tersebut kepada Rasulullah. Namun Nabi Muhammad SAW bersikeras menolaknya karena kedua anak tersebut merupakan yatim. Kemudian Nabi Muhammad membeli tanah tersebut seharga 10 dinar. Selanjutnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya mulai membersihkan lahan tersebut. Beberapa kuburan tua dipindahkan, pohon-pohon kurma ditebang, dan kayunya digunakan sebagai bahan bangunan. Bersama para sahabatnya, Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid sebagai pilar pertama hijrah. Pada masa tersebut, arah kiblat bagi umat muslim masih mengarah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Bangunan awal Masjid Nabawi memiliki 3 pintu, yaitu Bab Utsman atau Babun Nabi, pintu yang sering dilalui oleh Rasulullah. Saat ini Bab Utsman dikenal sebagai Bab Jibril. Kedua adalah Bab Atikah yang sekarang dikenal sebagai Babur Rahmah, terletak di sisi barat. Dan ketiga adalah Bab Umar yang berada di sisi selatan masjid. Pondasi masjid dibangun dari batu-batu keras. Bagian dindingnya dibuat dari batu bata tanah liat. Sedangkan tiang-tiang masjid dibuat dari kayu pohon kurma. Pada masa awal, lantai Masjid Nabawi tidak tertutup. Para sahabat sholat dengan menggunakan penutup kaki. Pada bulan Syaban tahun kedua Hijriah, terjadi perubahan arah kiblat. Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke arah Ka'bah. Perubahan arah kiblat ini membuat Masjid Nabawi mengalami renovasi pertama, yaitu ditutupnya Bab Umar di sisi selatan dan diganti pintu baru dari arah utara.
Pada tahun ke-7 Hijriah, jumlah umat Islam di Madinah semakin bertambah. Hal inilah yang membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus memperluas Masjid Nabawi. Perluasan ini membuat ukuran masjid bertambah menjadi 100 kali 100 hasta atau 45 meter kali 45 meter dalam ukuran sekarang. Setelah wafatnya Rasulullah, Masjid Nabawi terus mengalami renovasi hingga sekarang. Renovasi pertama setelah masa Rasulullah dilakukan pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di tengah-tengah konsentrasi Amirul Mukminin dalam kampanye militer Syria dan Persia, beliau memerintahkan perluasan Masjid Nabawi. Pemukiman di sekitar Masjid Nabawi dirubuhkan, kecuali rumah Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad. Luas Masjid Nabawi bertambah hingga 57 meter kali 66 meter. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kapasitas Masjid Nabawi ditambah lagi dengan luas 81 meter kali 62 meter. Perombakan skala besar dilakukan pada masa Khalifah Al-Walid I, pemimpin era Umayyah. Masjid Nabawi dibangun kembali dalam bentuk trapesium dengan luas hingga 8.000 meter persegi. Beliau juga memerintahkan pembangunan 4 menara di masing-masing sudut masjid. Di era kepemimpinan Sultan Al-Ashraf dari Kesultanan Mamluk, sebuah kubah batu dibangun di atas makam Nabi Muhammad. Dari masa ke masa, Masjid Nabawi terus mengalami renovasi. Pada era Kesultanan Turki Utsmani, Masjid Nabawi mengalami beberapa renovasi penting. Sultan Sulaiman memerintahkan renovasi kembali dinding timur dan barat, serta pembangunan menara di sisi timur laut. Menara ini dikenal sebagai Sulaimani. Kubah hijau yang telah menjadi ciri khas Masjid Nabawi dibangun pada masa Kesultanan Turki dipimpin oleh Sultan Murad II. Berbagai renovasi yang dilakukan hingga sekarang membuat Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Masjid Nabawi saat ini mampu menampung hingga 1 juta jamaah. Selain itu terdapat 10 menara dengan ketinggian 105 meter yang menambah keindahan arsitektur Masjid Nabawi.